Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Rehan dari SDN Kebun Bawang 03 yang beralamat di Jalan Kebun Bawang 13, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng fabel berjudul 7 Kebiasaan Si Kancil Hebat. Dongeng ini termasuk dalam kategori C dan mengisahkan tentang seekor kancil yang memiliki 7 kebiasaan baik yang dapat menjadi teladan bagi kita semua. Pada suatu pagi yang cerah di hutan rimba ceria, mentari perlahan menampakkan sinarnya di balik pepohonan tinggi. Embun masih menetes di ujung daun, dan udara pagi terasa sejuk, menyapa siapa saja yang menghirupnya. Dari kejauhan terdengar suara burung berkicau seolah menyanyikan lagu penyambut hari baru. Di antara rerumputan yang masih basah, seekor kancil berwarna coklat kemasan tampak berlari-lari kecil. Ia bernama Kiko, kancil yang dikenal lincah, cerdas, dan ramah kepada semua hewan di hutan. Namun, bukan itu saja yang membuat Kiko terkenal. Semua penghuni hutan rimba ceria mengaguminya karena 7 kebiasaan baik yang ia lakukan setiap hari. Kiko selalu menjadi hewan pertama yang bangun di hutan. Bahkan sebelum matahari benar-benar muncul, dia sudah terjaga. Bangun pagi membuat tubuh segar dan hati semangat, kata Kiko sambil meregangkan tubuhnya. Sementara teman-teman hewannya masih bergulung di sarang, Kiko sudah berjalan-jalan di tepi sungai, menikmati udara bersih dan suara gemericik air. Ia menatap air yang jernih sambil berkata, "Setiap pagi adalah awal baru untuk menjadi lebih baik." Setelah itu, Kiko selalu beribadah dengan khusyuk di tepi sungai. Ia memejamkan mata dan berdoa dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini," bisiknya lembut. Ia percaya bahwa dengan berdoa, hatinya menjadi tenang dan pikirannya menjadi jernih. Dari kebiasaan itu, Kiko belajar untuk tidak mudah marah, selalu rendah hati, dan penuh kasih kepada semua makhluk di hutan. Setelah beribadah, Kiko tak lupa untuk berolahraga. Ia sering mengajak sahabatnya, Timo si kura-kura, untuk ikut berlari santai. "Cepat Timo, ayo kejar aku," kata Kiko ceria. Timo yang berjalan lambat hanya tersenyum. "Aku memang tak bisa cepat, tapi aku tak akan berhenti," jawabnya. Kiko tertawa sambil menepuk bahu sahabatnya. "Yang penting bukan siapa yang cepat, tetapi siapa yang tidak akan berhenti dan terus bergerak," kata Kiko. Mereka berlari kecil di jalan tanah, melompati batu, dan bermain air di sungai. Setelah berolahraga, tubuh mereka terasa segar dan semangat pun meningkat. Selesai berolahraga, Kiko dan Timo duduk di pohon besar untuk sarapan. Mereka makan buah-buahan yang segar yang jatuh dari pohon dan sayuran yang tumbuh liar di hutan. Buah beri ini manis sekali," kata Timo sambil mengunyah. Kiko tersenyum. Tubuh kita butuh makanan sehat, bukan cemilan manis terus-menerus. Kalau mau kuat, harus makan bergizi. Kebiasaan makan sehat membuat Kiko jarang sakit. Ia bisa berlari cepat dan berpikir jernih setiap hari. Setiap siang saat sinar matahari mulai hangat, Kiko duduk di bawah pohon rindang sambil membawa buku catatannya yang sudah agak lusuh. Ia menulis, menggambar, dan belajar dari alam di sekitarnya. Ia mengamati semut yang bekerja sama membawa makanan, dan burung yang mengajari anaknya terbang, dan air sungai yang terus mengalir tanpa lelah. "Setiap hari alam mengajariku sesuatu yang baru," gumamnya sambil menulis. "Hari ini aku belajar bahwa kerjasama membuat segalanya lebih mudah." Suatu hari, seekor burung pipit datang sambil menangis. "Oh, sarangku terbang tertiup angin," katanya sedih. Kiko segera mengajak teman-temannya untuk membantu. Mereka mengumpulkan ranting, daun, dan lumut, lalu membangun sarang baru bersama-sama. "Terima kasih Kiko," kata burung pipit haru. Kiko tersenyum. Belajar itu bukan hanya dari buku, tapi juga dari menolong sesama. Setelah itu, mereka bermain bersama. Ia bermain di padang rumput. Ada Timo si kura-kura, Pino si kelinci, dan Mimi si burung hantu. Dan banyak lagi.
Mereka bermain kejar-kejaran, pitok umpet, dan kadang hanya duduk sambil bercerita dan tertawa. Namun, Kiko selalu mengingatkan, kita boleh main seru, tapi jangan ada yang terluka. Persahabatan itu tentang saling menjaga, kata Kiko. Jika ada yang berselisih, Kiko selalu menanganinya dengan sabar. Jangan berteriak, ayo bicarakan baik-baik, katanya. Kiko mengajarkan bahwa kebersamaan dan saling menghargai adalah kunci kedamaian di rimba ceria. Saat malam tiba, bintang-bintang mulai berkedip di langit hutan. Satu persatu hewan mulai beristirahat. Kiko pun tak mau untuk bergadang. Setelah memastikan semua teman-temannya sudah pulang, ia naik ke tempat tidurnya yang terbuat dari daun kering. Saat tubuh beristirahat, hati pun menjadi tenang, katanya sambil menutup mata. Angin malam mulai berhembus, membawa suara jangkrik yang menina bobokan dalam tidurnya. Kiko bermimpi indah tentang hutan yang selalu damai. Hari demi hari berlalu, dan 7 kebiasaan Kiko menjadi inspirasi bagi seluruh hewan di rimba ceria. Mereka pun mulai bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, dan semangat hidup. Suatu pagi, seekor anak tupai kecil berkata kepada Kiko, Kiko, aku ingin menjadi hebat seperti kamu. Kiko tersenyum hangat. Kamu tak perlu untuk menjadi aku, cukup melakukan kebiasaan baik setiap hari, dan kamu akan menjadi hebat dengan caramu sendiri. Sejak itu, semua hewan di rimba ceria memanggilnya sebagai Kiko si kancil hebat. Bukan karena kekuatannya, tapi karena hatinya yang penuh kebaikan dan kebiasaan yang menginspirasi. Dan begitulah, di bawah sinar matahari dan nyanyian alam, Kiko terus menebarkan kebiasaan baik yang membuat hutan itu selalu ceria, seperti namanya, rimba ceria. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.